Mas Edi Kurniawan. Apa kabar Mas Edi? Alhamdulillah, baik Pak. Nih Mas, saya kalau ngelihat profil dari Mas Edi menginspirasi untuk orang seusia Mas Edi. Nah mungkin nih ya dengan segudang prestasi, dengan begitu banyak hal-hal yang sudah Mas Edi lakukan, kita pengen tahu nih hal-hal yang tentang Mas Edi yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang lain. Mungkin sedikit nih kita cerita, bisa nggak menceritakan siapa sih Mas Edi Kurniawan ini, asalnya dari mana, sekolahnya di mana, keluarganya seperti apa? Oke, baik, terima kasih Pak pertama atas pujiannya dan juga kesempatan untuk mengikuti podcast ini. Jadi saya izin memperkenalkan diri, nama saya Edi Kurniawan. Biasanya dipanggil Edi oleh teman-teman. Siap. Jadi biasanya di rumah itu lebih akrab disapa Awan. Oh. Jadi Bapak boleh manggil siapa aja. Edi ke Awan. Cukup jauh ya? Iya. Edinya di awal, Awannya di akhir gitu. Oke. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Oke, dua bersaudara. Adik saya laki-laki sekarang kelas 1 SMA, Pak. Oke, kelas 1 SMA. Terus sekarang sedang memasuki semester 7 di Universitas Indonesia, program studi sastra Arab. Nah, sastra Arab. Ini kan juga saya jarang-jarang nih ya mendengar orang yang ngambil kuliah dari sastra Arab. Motivasi apa yang membuat Mas Edi mengambil sastra Arab? Kalau ditanya motivasi, sebenarnya harus flashback jauh Pak, ke masa SMA. Nah ketika itu di kelas 11 SMA, saya tuh terpilih menjadi ketua study club bahasa Arab. Ketua study club bahasa Arab. Yang namanya kita menjadi ketua, jadi ketika guru perlu apa, pasti yang dicari kita gitu. Iya betul. Kebetulan di SMA itu ada dua guru saya yang membuat saya tertarik sama bahasa Arab. Karena bahasa Arab tuh menurut saya waktu itu pelajaran yang pertama nih, membosankan, bikin tidur, segala macam. Tapi ketika bertemu dua guru ini, pandangan saya berubah. Gitu. Jadi bahasa Arab itu saya anggap sebagai bahasa yang sangat luas, bisa menggambarkan setiap aktivitas manusia tuh paling detail gitu dari bahasa-bahasa lain. Dilihat dari kosakata dan sebagainya. Dan ini membuat saya penasaran dan akhirnya cemplungnya di sastra Arab. Gitu. Jadi bukan suatu kecelakaan ya ke sastra Arab, tapi memang lebih kepada minat dari kelas 11 tadi itu, dan juga karena memang ada orang-orang yang mendorong tadi ya ke sastra lebih ke Arab ya. Guru sih Pak. Lebih ke guru tadi ya pada saat di kelas 11 tadi ya. Dalam di UI tadi ya, di sastra Arab, ada nggak hal-hal yang membanggakan selama kuliah di sastra Arab? Ini yang membanggakan dari UI-nya atau dari sayanya? Dari pribadi dulu. Kalau dari pribadi, di sastra Arab itu kan kita belajar banyak ya Pak ya. Ada linguistik, ada nahwu sorof segala macam. Dan itu lebih memberikan pemahaman yang lebih baik daripada orang yang nggak belajar bahasa Arab terhadap Al-Quran. Gitu. Jadi ketika misalnya ketemu satu ayat misalnya. Tiba-tiba tahu aja artinya gitu, tanpa harus ngelihat terjemahan. Dan ini sedikit tidak ngasih efek ketika kita baca Qurannya. Nah, berbicara tentang baca Quran, saya sering ikut lomba MTQ Pak, Sabaqah Tilawatil Quran. Iya. Dari situ dapat banyak alhamdulillah prestasi dan bisa membahagiakan kedua orang tua juga. Oke. Berarti juga dorongan keluarga sebenarnya banyak ya pada saat memutuskan masuk ke UI sastra Arab. Dorongan keluarga sebenarnya keluarga pengennya di Lombok aja kuliahnya Pak. Di Lombok. Kampus apa waktu di Lombok kemarin itu? Kalau yang paling bagus di Lombok bagi sebagian orang itu Universitas Mataram. Universitas Mataram. Iya, karena nggak ada kepikiran buat kuliah keluar daerah gitu, karena banyak pertimbangannya Pak. Pertama mungkin karena jaraknya jauh, kemudian pasti mau nelan biaya yang banyak, kemudian jauh dari orang tua juga. Saya nggak pernah kemana-mana gitu istilahnya Pak, nggak pernah lama jauh dari orang tua. Tapi waktu itu saya memutuskan buat kuliah di UI itu karena
memanfaatkan kesempatan yang ada. Oke. Jadi ceritanya waktu kita mau mendaftar SNMPTN di UI itu dari kelas 3 itu dibagi atau diambil 50% yang boleh mendaftar jalur undangan gitu. Yeah. Nah, saya di situ masuk sebagai peringkat 1. Oke, peringkat 1. Jadi dalam pikiran saya ketika saya sudah dapat kesempatan ini, kalau hanya untuk masuk universitas di daerah itu pasti masuk gitu. Oke, betul. Jadi saya pengen menantang diri saya untuk keluar gitu. Jadi pengen semacam kayak naik level begitu ya. Iya, naik level dengan kesempatan yang ada gitu. Oke. Tapi ada hal yang lucu Pak waktu itu. Apa itu? Boleh yang lucu itu ketika mahasiswa NTB yang di UI itu pergi ke sekolah saya untuk roadshow, untuk ngasih seminar tentang kuliah di UI di daerah, apa kendala dan bantuannya gitu. Nah waktu saya nggak ikut, jadi mungkin ini termasuk bandel ya Pak ya. Nggak ikut aja bisa masuk UI, apalagi kalau tadi ikut. Mungkin ini ceritanya itu waktu itu ada seminar, sedangkan saya di belakang kelas itu sedang main Rubik. Oke, Rubik. Tahu bersama teman-teman, jadi nggak dengar apapun yang disampaikan pembicaranya. Entah kenapa teman-teman bilang tadi ada anak UI yang datang ke sekolah kita buat nawarin kuliah di sana. Ketika milih jurus ketika waktu pemilihan universitas, saya pilih tuh ada 2, ada Universitas Indonesia sama Universitas 11 Maret di Solo. Oke. Baru gitu. Masuknya ke UI ya, sastra Arab tadi ya. Iya. Oke, ya itu kebayang tadi ya, nggak datang aja, nggak dengerin aja bisa masuk UI, apalagi kalau dengerin tadi ya. Mas Edi, jadi gini Mas, juga yang ingin saya coba tanyakan juga, saya jadi pengen tahu nih, karena kan kalau biasanya ya keberhasilan seorang anak itu kan tidak lepas dari peran orang tuanya, entah mungkin peran orang tuanya itu mendampingi, entah minimal mendoakan, biasanya kalau peran orang tua ya. Peran orang tua menurut Mas Edi itu seberapa besar memberikan dorongan hingga sampai Mas Edi ini berhasil ke sastra Arab? Kalau bicara dukungan, menurut saya pasti 100% sih. Dari orang tua gitu. Karena orang tua juga kalau dari hitung-hitungan materi gitu ya Pak ya, dari pekerjaan, ibu itu seorang pedagang di pasar tradisional, sedangkan bapak ketika waktu masih muda tuh istilahnya serabutan. Kadang jadi pedagang bakso atau tukang bangunan dan sebagainya, apapun dilakukan lah gitu Pak ya. Dan bahkan waktu itu mama pernah cerita waktu lagi ngandung adik saya. Sebenarnya adik saya tuh ada 2 Pak, cuma 1 meninggal. Nah adik saya tuh yang dikandung perempuan. Nah waktu itu sebelum berjualan di pasar, mama itu kayak ikut kerja di orang, kemudian kerjanya mecah batu gitu Pak. Mecah batu. Kemudian entah karena apa gitu ya, akhirnya keguguran gitu. Jadi itu harusnya anak yang kedua atau anak yang ketiga? Anak yang kedua di bawah saya. Iya, karena sekarang bapak juga sudah tua, jadi kerjaannya lebih ke bantu-bantu mama mempersiapkan barang yang mau dijual. Gitu, jadi membantu ibu berdagang tadi ya? Iya, kalau sekarang Pak. Kalau waktu masih muda apa aja dilakukan gitu. Intinya kalau menurut saya dukungan orang tua itu ingin memberikan kalau bahasanya sangu mungkin ya Pak ya, atau pegangan buat anaknya itu sama dengan orang lain. Meskipun orang tuh lebih beradat sebagainya, tetap diusahakan yang terbaik buat anaknya gitu. Itu mungkin Pak dukungan orang tua. Itu dukungan orang tua ya, dan sampai sekarang pun juga hal itu masih terus Mas Edi rasakan ya. Iya, apalagi sekarang jauh kan ya Pak ya. Lebih berasa sih. Kapan terakhir kali nelpon orang tua? Video call? Terakhir kali itu tanggal 26 kalau nggak salah. Kondisinya gimana sekarang? Pas video call terakhir? Pas video call lagi ini kan jualannya jualan kelapa ya. Jadi HP-nya ditaruh di dinding gitu. Habis itu ibu lagi ngupas kelapa. Iya gitu. Jadi sambil ngobrol sambil lihat. Nggak dibilang ini ganggu aja nih orang lagi ngupas kelapa. Justru orang tua yang lebih katanya lebih takut ganggu anaknya. Jadi selalu ditanya sebelum mau telepon tuh, lagi sibuk nggak atau panggilan favoritnya orang tua apa sih ke Mas Edi kalau manggil? Kalau lagi manggil biasa Awan, tapi kalau lagi sarkas
Edi Kurniawan, biasa dipanggil semuanya gitu. Misalnya disuruh beli apa terus nggak mau. Edi Kurniawan gitu ya. Edi Kurniawan gitu ya. Iya. Sarkas dikit. Oke, Mas. Ini kan Mas Edi ini kan salah satu peserta beasiswa BESMA. Kita di Inisiatif Zakat Indonesia kerjasama dengan UPSDK Bank Permata. Nah tentu kan banyak hal nih selama kita interaksi dalam program ini di BESMA, Mas Edi ya bergabung selama ini. Kira-kira apa sih Mas yang dirasakan dalam kegiatan-kegiatan ini, dan mungkin ada hal positif apa yang Mas Edi rasakan selama gabung di BESMA? Oke. Kalau mau disebutkan satu persatu sangat banyak ya manfaat yang dirasakan. Yang pertama pasti beasiswanya yang kita rasakan yang sangat membantu, apalagi untuk orang-orang yang berasal dari luar daerah gitu ya. Kita diberikan beasiswa sangat membantu. Terus dari sisi program, ada banyak program yang meningkatkan kualitas diri kita. Contohnya ada tahsin dan tahfiz di mana kita memperbaiki baca Quran dan juga menghafal di situ ya. Kebetulan di tahun pertama kemarin itu fokus di tahsin. Nah, tahun keduanya di tahfiz. Selain itu ada juga program-program seperti bedah buku. Bedah buku. Kemudian waktu itu pernah juga dihadirkan pembicara-pembicara yang sudah terkenal gitu ya, sedang sering mengisi acara di mana-mana untuk memberikan dampak baik kepada kita. Kalau menyangkut hal yang lain, paling kita mendapatkan teman baru sih. Karena kan di dalam satu asrama itu ada 10 orang. Jadi kita merasa nggak sendirian, apalagi bagi mahasiswa di luar daerah. Saya rasa butuh lingkungan seperti itu, Pak. Lingkungan pembinaan yang kondusif dan segala macam. Dan di beasiswa juga kita itu selalu dipantau. Setiap bulan itu ada mutaba'ah yaumiyah. Jadi itu seperti amalan harian yang harus dicentang semuanya. Ya. Kalau tidak dicentang nanti ada konsekuensinya. Jadi melatih kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah ya. Ya. Ini saya baca dari profil yang punya Mas Edi ya. Salah satu ya ini saya pikir sih menginspirasi ya untuk kita semuanya menjadi ikut serta dalam lomba kompetisi Al-Quran tingkat internasional. Ini kan bukan sesuatu hal yang mudah ya, saya pikir ya, untuk menjadi ikut lomba tersebut. Kira-kira apa sih yang menginspirasi Mas Edi hingga mungkin ceritakan dulu ya perjalanannya hingga sampai bisa menjadi peserta lomba MTQ tingkat internasional itu gimana? Kronologinya itu dimulai ketika saya sudah diterima di UI waktu itu Pak. Tapi waktu itu kan pandemi lagi naik-naiknya tuh 2020 Juni itu yang harusnya kita sudah ke UI untuk melaksanakan OKK dan segala macam. Nah itu tertunda akibat COVID. Nah melihat kesempatan yang ada, waktu luang yang banyak karena kuliahnya online kan waktu itu Pak selama 2 tahun. Nah kebetulan di dekat rumah itu ada musola, ada musola yang buka pelatihan tilawah tadi, MTQ tadi. Nah daripada kita banyak kosongnya, kemudian tilawah ini juga sebenarnya sudah sering diajakin oleh sayanya nih, oleh teman-teman dari SMP maupun SMA. Tapi ya gimana, mungkin waktu SMA tuh orientasinya lain gitu Pak ya. Waktu itu saya ingat teman saya ada di SMA, dia dari musola, bahkan dari musola sekolahan lagi latihan tilawah itu. Dia manggil, Edi kesini latihan gitu ya. Lagi main bola tuh lagi main apa itu? Lagi mau pulang. Jadi udah giniin tas waktu itu. Terus lagi di gerbang sekolah dipanggil. Terus saya bilang, lebih baik saya mau tidur gitu. Astagfirullah di situ tuh. Dan saya merenungi itu waktu itu kan waktu SMA. Itu waktu SMA. Terus? Nah, di Juni 2020 saya memanfaatkan kesempatan yang ada itu Pak. Karena waktu itu juga gratis kan latihannya. Dan gurunya juga orang yang masih saya kenal. Nah di situ jadi rajin latihan setiap malam Selasa sama Rabu waktu itu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Di situ ada belajar banyak, lebih ke bagaimana mengatur nafas, habis itu irama-irama yang harus dikuasai dan komposisi irama yang harus dibawakan kalau kita lomba gitu. Jadi di lomba minimal kita membawakan 3 atau 4 irama gitu Pak. Waktu itu surah apa yang dibacakan waktu pas ikut lomba? Waktu itu
Saya agak lupa ya Pak ya, karena waktu itu diacak gitu. Jadi kalau waktu kita final itu surahnya diberikan saat itu juga gitu. Nah, berlanjut dari latihan itu sampai 2021 sampai sekarang. Tapi kan sekarang lagi di Jakarta ya, jadi nggak bisa ikut latihan di situ. Tapi masih tetap memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Gitu. Kalau lomba-lombanya sendiri berkisar dari akhir 2020 sampai 2022 akhir juga gitu. Ikut lombanya. Oke. Pada saat ikut lomba akhir 2020 ya. Itu sampai di peringkat mana waktu pas ikut lombanya? Lomba yang internasional itu Pak. Kalau yang internasional itu kebetulan cuma jadi finalis waktu itu. Finalis ya. Juga bukan cuma kalau finalis, sudah bagus finalis itu. Alhamdulillah. Tapi kalau lomba-lomba yang lain yang tarafnya mungkin universitas ataupun se-Indonesia gitu. Mungkin bahasanya masih bisa bersaing gitu. Oke. Pada saat finalis lomba MTQ tingkat internasional tuh finalisnya dari negara-negara mana aja? Kalau nggak salah itu dari negara seberang aja sih Pak. Malaysia, Singapura. Malaysia ya serumpun lah ya. Karena yang mengadakan juga UNES. Jadi mereka menjangkau orang yang bisa dijangkau gitu pesertanya. Siap. Mas Edi, sekarang kan sudah semester 7 nih ya? Iya. Sudah mau selesai skripsi. Setelah lulus, mau melanjutkan kuliah lagi ke S2 atau mau seperti apa? Rencana setelah S1 sebenarnya banyak opsinya ya Pak. Setelah mendengarkan saran-saran dari orang tua dan keluarga, ada memang beberapa saran yang disuruh gitu. Utamanya disuruh diam di sini dulu di Depok, mencari peluang, mencari kesempatan sambil menunggu pembukaan beasiswa S2. Saya pengen S2-nya jurusannya linguistik Pak, pengen lebih ke bahasa lagi gitu, memperdalamnya. Kemudian kalau ditakdirkan, kalau diizinkan gitu ya, saya bercita-cita pengen jadi seorang diplomat gitu. Menarik ini, diplomat. Kenapa pengen jadi diplomat? Mau ketemu dengan siapakah di luar sana? Orang Arab. Enggak. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan kalau di Arab kan Liga Arab lagi terkenal nih kan, suka main bola kan ya. Liga Arab lagi terkenal nih sekarang. Iya, Al Nassr semuanya ya. Kalau motivasi jadi diplomatnya itu dari ini Pak, dari pengalaman masa kecil. Oke, pengalaman masa kecil ya. Lombok itu dikenal sebagai salah satu daerah yang mengekspor banyak pekerja gitu kan. Entah itu ke Malaysia, Singapura, Timur Tengah gitu. Nah, salah satunya Saudi Arabia. Waktu kecil saya sering mendengar kabar dari entah itu media massa ataupun dari tetangga-tetangga gitu Pak. Atau bahkan pernah menonton video langsung. Waktu itu banyak TKI atau TKW itu yang mendapatkan penyiksaan gitu. Jadi inspirasinya dari situ ya? Inspirasi dari situ, karena kan kalau kita bayangkan seorang TKI itu pergi keluar, mereka di situ bekerja untuk keluarga. Kemudian mereka disiksa di situ, tidak ada yang membela gitu. Tetangga ada nggak yang kena kasus-kasus seperti itu? Kalau tetangga nggak pernah ya, ada. Cuman paling nggak. Paling beda kabupaten atau beda desa gitu. Beda desa ya. Ada cerita-cerita yang berada dari masyarakat gitu. Dan motivasi saya pengen memperjuangkan hak-hak orang yang seperti itu gitu Pak. Oke. Jadi lebih ingin membela orang-orang TKW, para pekerja-pekerja yang di Arab Saudi ataupun entah di luar negeri manapun lah ya. Iya. Tapi tadi memang inginnya kalau bisa di Arab Saudi tadi ya, ke Arab ya, diplomatnya ya. Iya, karena saya merasa diplomasi itu kan urusan tawar-menawar. Betul. Surat menyurat tentang diskusi gitu. Betul. Sebenarnya banyak yang hak-hak warga negara Indonesia ini yang bisa diperjuangkan sebenarnya. Tetapi mungkin saya tidak tahu faktor apa gitu ya. Masih banyak yang mendapatkan kekerasan segala macam. Gitu. Siap. Mas, dari tadi kita ngobrol kurang lebih hampir 20 atau 30 menit, banyak poin yang bisa saya tangkap dari Mas Edi, mulai dari perjalanan kenapa masuk ke UI, sastra Arab, kemudian juga perjuangan orang tua, dukungan, doa dan lain sebagainya.
hingga sampai ujungnya ketemu dengan Easy, ikut dalam program BESMA. Bisa nggak diceritakan kira-kira hal apa, hikmah apa yang bisa Mas Edi sharing kepada kita semuanya dalam program BESMA ini? Oke. Mungkin sebagai hikmah yang dapat diambil, bagi saya, ambillah setiap kesempatan yang ada. Karena kita tidak tahu kesempatan yang mana yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan gitu. Betul. Contohnya seperti saya mengikuti latihan tilawah, tidak ada yang nyangka gitu kalau ujungnya sering ikut lomba. Kemudian mengambil kesempatan sebagai peringkat 1 di sekolah, kemudian daftar di UI, tahu-taunya diterima gitu. Betul. Sedangkan di sekolah saya belum ada yang pernah masuk UI gitu, Pak. Kebetulan sekolah saya madrasah aliyah gitu. Jadi jarang ada yang masuk UI. Terus kesempatan-kesempatan lain yang awalnya kita abaikan, mungkin perlu kita lirik kembali gitu. Ya, siap. Seperti itu, Pak. Nah, terakhir Mas ya, kan program BESMA ini merupakan kerjasama antara kita dengan UPZDK Bank Permata. Nah, kira-kira ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan, ucapan terima kasih ataupun apa kepada para pegawai ataupun juga kepada pihak-pihak yang sudah bisa membantu kerjasama program ini? Oke, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah bekerja ataupun berjasa, baik itu dari pihak Inisiatif Zakat Indonesia ataupun UPZDK Bank Permata Syariah. Karena berkat jasa-jasa orang tersebut, tidak hanya saya yang tertolong, ada banyak sekali program-program Easy itu yang memberikan dampak gitu ya Pak. Bukan hanya di bidang pendidikan, dan saya salah satu orang yang telah mendapatkan manfaat tersebut gitu. Dan mungkin ucapan mohon maaf ya, karena saya menyadari bahwa dana yang diberikan adalah dana zakat, dana dari umat gitu ya. Mohon kiranya dimaafkan apabila sekiranya ada perbuatan ataupun manfaat dana yang kami manfaatkan itu bukan untuk hal yang semestinya, bukan untuk hal yang diperkenankan. Tapi kami bisa menjamin bahwa Easy dan UPZDK Bank Permata Syariah ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kami selaku mahasiswa dan orang-orang banyak. Siap. Nah, kita ada ini Mas, game challenge. Kan katanya Mas Edi ini jurusan sastra Arab. Nah, juga suka sepak bola. Sekarang kita tantang nih. Pura-pura nih kita nih nonton pertandingan, Mas Edi menjadi komentator. Waduh. Komentator bola. Anggaplah Ronaldo mau cetak gol. Ini terserah imajinasinya Ronaldo mau mengheading bola, mau bawa bola atau gimana, terserah. Tapi dalam bahasa Arab. Nah, setelah Mas Edi ngomong dalam bahasa Arab, tolong diterjemahin karena kita juga nggak ngerti. Saya kira ini Pak, saya kira cuma nyusun kalimat. Jadi kan juga kalimat juga gitu kan. Ronaldo lagi menggiring bola dari sebelah kanan dan ada di depannya ada pemain siapa namanya Marcos Dios atau siapa terserah deh namanya lah. Dan ditendang dengan kaki kanan dan gol, kedudukan 1-0 ya, kurang lebih begitulah. Bisa. Nyerah boleh nggak menyerah? Karena ini di Arab tuh kan luas ya Pak ya. Kalau kita ngomongin politik, kosakatanya udah jauh beda dari kosakata sepak bola gitu. Jadi mungkin kalimat-kalimat sederhana seperti apa gitu, saya ngapain dan apa gitu. Oke. Kalimat sederhana, apa ya kalimat sederhana ya? Ini. Oke, gini saja deh. Kita ulang kembali ucapan terima kasih kepada mitra-mitra dalam bahasa Arab. Kepada UPZDK khususnya bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Sudah disusun dulu Pak ya dalam kepala. Oke, siap. Butuh waktu berapa lama? 2 jam. Oke, siapa? Hadap kamera nih biar. Ya, oke, boleh. Syukran katsir ila UPZDK Bank Permata Syariah wa Inisiatif Zakat Indonesia alladzi qad a'tani fursatan thaminatan
liyasila tarbiyati fi Jami'ah Indonesia. Artinya saya tahunya tadi sukronnya itu, Mas. Kalau dosen saya nonton pengen dikoreksi, Pak. Karena ini masih kurang juga. Oke. Jadi kalau tidak salah artinya itu terima kasih banyak kepada UPZDK Bank Permata Syariah dan IZI yang telah memberikan saya kesempatan yang luar biasa, bantuan yang luar biasa untuk dapat melanjutkan pendidikan saya di Universitas Indonesia. Siap, mantap. Oke, Mas Edi, sekali lagi terima kasih nih Mas atas kehadiran Mas Edi di isi podcast kita. Mudah-mudahan hal-hal yang Mas Edi ceritakan bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Dan ini juga bisa memberikan laporan kepada pihak-pihak yang sudah membantu program BESMA ini, khususnya UPZDK. Dan mudah-mudahan ke depan banyak manfaat-manfaat lagi yang bisa IZI lakukan bersama dengan para mitra-mitranya. Dan tentu kita juga berharap Mas Edi Kurniawan bisa terus memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya, terutama juga bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga Mas Edi sendiri. Yaitu Mas Edi, terima kasih sekali lagi. Afwan minkum dari kami di Inisiatif Zakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.